Apakah Anda pernah merasa paling berpengaruh, paling terkenal, paling diandalkan, paling dibutuhkan, paling disayang? Namun kenyataannya tidak seperti itu. Hati-hati jika Anda merasa seperti paling dikenal atau terkenal, paling dibutuhkan, bahkan sampai paling berpengaruh, bisa saja Anda sedang terdampak atau terkena star syndrome. Apakah mungkin star syndrome berbahaya bagi karir atau kehidupan seseorang? Bagaimanakah ciri-ciri orang yang terkena atau terdampak star syndrome? Sebelum melanjutkan untuk menyimak video dari Income. Kontribusi Anda dibutuhkan agar Income Channel dapat berkembang. Hanya dengan like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa pula klik loncengnya agar dapat mengikuti video terbaru dari Income Channel. Layaknya bintang yang terkenal, atau paling berpengaruh, bahkan merasa paling diandalkan. Itu menggambarkan seseorang yang merasa dirinya paling sempurna, serta lebih baik dari orang lain. Orang yang seperti ini biasanya dapat bersikap tidak wajar. Seperti tidak dapat menerima kritikan atau saran, bahkan tidak mau kalah dengan orang lain. Kebutuhan perhatian yang mendalam, serta pujian yang berlebihan, membuat orang terdampak atau terkena star syndrome sulit berempati terhadap lingkungannya. Bahkan kadangkala, kondisi suatu hubungan menjadi tidak baik antar sesamanya. Star syndrome adalah kondisi ketika seseorang merasa dirinya sempurna, berpengaruh, diandalkan, mengagumkan, dan terkenal, padahal kenyataannya tidak. Secara medis, kondisi ini dikenal juga dengan sebutan gangguan kepribadian narsistik. Berdasarkan DSM-V Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, yang dikutip dalam jurnal Jelang Hardika, menyatakan bahwa individu dikatakan memiliki kecenderungan narsistik jika memiliki 5 dari 9 karakteristik berikut ini. Melebih-lebihkan kemampuan yang dimiliki, percaya bahwa dirinya spesial dan unik, dipenuhi fantasi tentang kesuksesan, kekuasaan, kecantikan, atau ketampanan. Memiliki kebutuhan yang eksesif untuk dikagumi, merasa layak untuk diperlakukan istimewa, kurang berempati, mengeksploitasi hubungan, memiliki rasa iri terhadap orang lain, atau menganggap orang lain iri kepadanya dan angkuh. Merasa diri paling hebat, namun seringkali tidak sesuai dengan potensi atau kompetensi yang dimiliki. Dan ia senang memamerkan apa yang dimiliki termasuk gelar, prestasi, dan harta benda. Orang yang terkena star syndrome, mereka juga percaya bahwa mereka lebih baik dari orang lain dan mengharapkan pengakuan diri. Bahkan, ketika mereka tidak melakukan apapun untuk mendapatkannya, mereka akan lebih sering melebih-lebihkan atau berbohong tentang prestasi dan bakat mereka. Dipenuhi dengan fantasi tentang kesuksesan, kekuasaan, kepintaran, kecantikan, atau cinta sejati. Mereka sering memutar fantasi tentang kesuksesan mereka yang seolah tak terbatas. Daya tarik, kecemerlangan, dan hal-hal yang membuat mereka merasa istimewa. Fantasi ini melindungi mereka dari perasaan kekosongan batin dan rasa malu. Sehingga fakta dan pendapat yang bertentangan dengan mereka diabaikan atau dirasionalisasi. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say. Ketika mereka para star syndrome berbicara tentang suatu pekerjaan atau hubungan, yang akan kalian dengar hanyalah tentang seberapa besar kontribusi mereka, betapa hebatnya mereka, dan betapa beruntungnya orang-orang yang dalam hidup mereka. Memiliki kebutuhan yang eksesif untuk dikagumi. Sekali pujian saja tidak cukup.
Star Syndrome akan merasa cenderung senang bersama orang yang bersedia memuja dan memujinya, hingga memenuhi kebutuhan obsesif mereka. Merasa layak untuk diperlakukan secara istimewa. Orang di sekitar mereka para Star Syndrome harus dapat menuruti keinginan dan kebutuhan mereka. Jika Anda tidak memenuhi setiap keinginan dan kebutuhan mereka, maka Anda akan dianggap tidak berguna. Kurang empati. Orang dengan kondisi Star Syndrome merasa terancam dengan setiap kali mereka berhadapan atau bertemu dengan seseorang yang tampaknya memiliki kelebihan atau kekurangan. Mereka mungkin melakukannya dengan cara merendahkan atau meremehkan seolah-olah untuk menunjukkan betapa kecil arti orang lain bagi mereka. Bahkan, mereka juga mungkin menyerang dengan hinaan, ejekan, intimidasi, dan ancaman. Mengeksploitasi hubungan interpersonal. Orang dengan Star Syndrome tidak pernah mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi perasaan orang lain. Mereka juga tidak bisa menempatkan diri mereka pada posisi orang lain. Seringkali memiliki rasa iri pada orang lain atau menganggap bahwa orang lain iri kepadanya. Rasa superioritas orang dengan kondisi ini seperti balon yang secara bertahap kehilangan udara, tanpa aliran tepuk tangan dan pengakuan yang stabil untuk membuatnya tetap mengembang. Angkuh, memandang rendah orang lain. Orang dengan kondisi ini juga sama sekali tidak memikirkan bagaimana perilaku mereka memengaruhi orang lain. Bahkan jika Anda menjelaskannya, mereka belum tentu akan benar-benar mengerti. Satu-satunya hal yang mereka mengerti adalah kebutuhan mereka sendiri. Percaya bahwa dirinya adalah spesial dan unik. Merasa superior adalah ciri khas narsisme. Lebih dari sekadar kesombongan biasa, rasa superior yang dimiliki seringkali tidak realistis. Mereka percaya bahwa mereka unik atau istimewa dan hanya dapat dipahami oleh orang-orang spesial lainnya. Bila hal ini tidak ditangani dengan baik, maka akan berakhir dengan depresi, karena tidak selamanya ketenaran atau kekayaan tersebut akan bertahan lama. Jika Anda sahabat dari seorang Star Syndrome, Anda harus dapat mengingatkan rekan Anda. Namun, tentunya akan sulit mengingatkan orang yang sudah terlanjur mengalami Star Syndrome dan perlu ditangani oleh tenaga profesional seperti psikolog maupun psikiater untuk mendapatkan terapi. Yang penting Anda sebagai sahabat Star Syndrome dapat menempatkan diri dengan baik dan saling menghargai sesama, saling berempati dan rendah hati. Menurut Radiani dalam Debbie Sintania DKK, peluang kepada individu untuk menemukan makna hidup menuju kesehatan jiwa bisa dengan berkarya, penghayatan dan keyakinan atas nilai-nilai, keimanan, kebenaran, kebajikan, kemuliaan, kekuatan, kelemahan, keindahan serta kekuasaan. Dalam menghadapi penderitaan yang tidak terelakkan, seseorang dapat mengambil sikap yang tepat dan adaptif.